Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang kakak-kakak Ambalan Mandua Kota Malang. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Baiklah, di pertemuan larut hari ini kita akan membahas tentang materi dan teknik seputar pioneering. Simak dengan baik-baik ya kak. Pioneering merupakan teknik pramuka untuk merangkai tongkat dengan bantuan tali sehingga membentuk suatu objek. Unsur-unsur dari pioneering meliputi tali, tongkat, simpul, dan ikatan. Lalu, apa sih manfaat dari pioneering? Yang pertama, karena pioneering itu merupakan kegiatan yang berpotensi untuk dikerjakan bersama-sama, maka salah satu manfaatnya adalah untuk memupuk kerjasama sehingga terjalin kekompakan dan persatuan. Yang kedua, ketika kita bisa mengkonstruksi sebuah pioneering, maka ini akan sangat membantu ketika kita dalam keadaan darurat. Yang ketiga, pioneering sebagai sarana kita untuk memproyeksikan kreativitas. Baiklah, jika tadi di unsur-unsur pioneering ada tali, simpul, dan ikatan, maka perbedaan dari tiga hal tersebut itu apa ya? Tali merupakan alat yang digunakan untuk membuat simpul dan ikatan. Sedangkan simpul adalah sebuah model untuk menghubungkan tali dengan tali. Lalu, ikatan adalah penerapan simpul untuk menghubungkan tali dengan benda yang diikat. Yang pertama, kita akan mengulik tentang simpul, yakni model hubungan tali dengan tali. Yang pertama adalah simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang mudah untuk dipasang dan dilepas. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Pertama, kita silangkan ujung tali dengan badan talinya, kemudian diputar dan dimasukkan. Selanjutnya, ujung tali satunya dimasukkan pada lubang yang telah dibuat tadi, kemudian direkatkan. Yang kedua, ada simpul mati. Gunanya simpul mati ini untuk menyambung dua tali yang sama besar dan tidak licin. Cara membuat simpul mati ini juga tidak terlalu sulit. Yang pertama, kita membutuhkan dua tali yang sama besar. Lalu, tali yang sebelah kanan itu diletakkan di atasnya tali sebelah kiri, lalu diputar. Selanjutnya, ujung tali sebelah kiri itu diletakkan di sebelah atas, kemudian diputar atau disilangkan masuk, lalu ya direkatkan dan sudah jadi simpul mati. Selanjutnya adalah simpul ujung tali. Gunanya simpul ini untuk menguatkan pintalan agar pintalan ujung tali yang ada di tongkat itu tidak lepas. Caranya, kita bagi dua dulu talinya seperti pada video.
Kemudian rapikan ya, sesuaikan dengan panjangnya. Lalu lilitkan bagian yang bawah itu ke atas. Dililitkan ya, dililitkan sampai jumlah lilitannya sesuai yang diinginkan atau dirasa sudah cukup. Jika sudah, masukkan ujung talinya itu di lubang yang ada di sebelah atasnya itu. Lalu ditarik untuk merekatkan simpulnya, seperti pada video. Baiklah, selanjutnya adalah simpul kembar. Simpul ini digunakan untuk menyambung dua tali yang sama besar namun dalam keadaan licin. Baiklah, caranya itu mula-mula sejajarkan dulu dua talinya. Lalu untuk tali yang sebelah kiri, ujungnya itu dimasukkan di bawah tali sebelah kanan, lalu diikat ke tali yang sebelah kanan. Selanjutnya, jika sudah, lakukan cara yang sama untuk tali yang sebelah kanan kepada tali yang sebelah kiri. Jadi tali yang sebelah kanan itu diikatkan ke tali yang sebelah kiri. Jika sudah, tarik kedua tali tersebut berlawanan arah agar menyatu. Nah, begitu. Jadi itu bisa digunakan untuk menyambung dua tali yang sama besar dalam keadaan licin. Yang kelima ada simpul anyam. Gunanya untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering.
Sebenarnya ada dua simpul anyam ya, simpul anyam kemudian ada satunya lagi simpul anyam berganda. Sama-sama menyambung dua tali yang tidak sama besar, namun jika simpul anyam berganda itu lebih memungkinkan untuk digunakan pada saat talinya dalam keadaan basah. Contohnya seperti pada video, caranya itu masukkan dulu yang tali yang kecil itu ke dalam tali yang besar. Mula-mulanya itu tali yang besar dibagi dua dulu ya, lalu dimasukkan, kemudian dikeluarkan melalui atas, dilewatkan bawah, kemudian jika sudah itu diletakkan, dimasukkan, lalu ditarik dan dikencangkan, direkatkan gitu ya. Selanjutnya yang simpul anyam berganda itu sama, masukkan dulu melalui bawah yang tali kecilnya itu, kemudian ulangi seperti langkah membuat simpul anyam. Namun di sini tidak langsung direkatkan, melainkan ujung tali kecilnya tadi itu dimasukkan lagi sehingga terdapat dua simpul anyam dan disebut sebagai simpul anyam berganda. Selanjutnya ada simpul erat. Simpul erat digunakan untuk memendekkan tali tanpa memotong. Caranya itu ya buat seperti huruf S dulu ya. Kemudian ujungnya itu dimasukkan dari bawah, kemudian dimasukkan. Selanjutnya ujung satunya mengulangi langkah sebelumnya. Jadi sama-sama untuk mengikat ujung dari huruf S itu tadi. Selanjutnya ada simpul kursi. Simpul kursi ini digunakan untuk mengangkat orang yang pingsan atau benda. Bisa dikatakan sebagai tandu darurat tanpa tongkat ya. Jadi mulanya kalian membuat sebuah lingkaran itu seperti pada video, kemudian dimasukkan sisi-sisinya sama ditarik seperti ketika kita membuat pita. Nah, kemudian ujungnya itu ujung yang sebelah kanan dilewatkan atas untuk dimasukkan ke simpul. Selanjutnya yang ujung yang sebelah kiri mengulangi langkah sebelumnya. Jika sudah, rekatkan simpulnya sehingga menjadi simpul yang kuat agar bisa diduduki atau dibebani oleh benda atau orang seperti pada gambar.
Yang kesembilan ada simpul penarik, digunakan untuk menarik benda yang cukup besar. Mula-mulanya kita bagi dua dulu talinya, kemudian ujung tali yang pendek itu tadi dibagi dua dan dimasukkan ke lubang talinya sebelumnya. Lalu dikuatkan terlebih dahulu. Jika sudah, buat bagi dua juga ujung yang panjang, lalu dimasukkan lagi ke lubang tali sebelumnya. Direkatkan sehingga kita bisa menarik benda yang cukup besar menggunakan simpul ini. Lalu ada simpul lasso, digunakan untuk menjerat hewan yang keluar dari kawanannya. Pertama, kita membuat simpul hidup terlebih dahulu. Caranya sama seperti simpul hidup sebelumnya, yakni membuat simpul hidup. Lalu jika sudah, ujung simpul yang panjang itu tadi dimasukkan ke dalam lubang simpul hidup. Kemudian rekatkan simpul lasonya tadi sehingga akan membuat lingkaran baru dari simpul lasso. Baiklah, teknik simpul menyimpul sebelumnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan menuju ke teknik ikatan, yakni penerapan simpul untuk menghubungkan tali dengan benda yang diikat. Bagian pertama ada 3 ikatan yang sering kita temui dalam pioneering, yakni ikatan pangkal, jangkar, dan palang. Ikatan pangkal dulu nih. Biasanya digunakan untuk memulai suatu ikatan dan juga mengakhiri ikatan. Caranya itu pertama kita lilitkan tali ke tongkat, kemudian putar dan masukkan atau putarkan lagi ke tongkat melalui atas, melalui depan ya. Jika sudah, dieratkan. Selanjutnya adalah ikatan jangkar, digunakan untuk mengikat sesuatu yang berbentuk ring, seperti membuat tandu atau menali pegangan ember. Caranya hampir sama seperti ikatan pangkal, yang membedakan adalah putaran kedua itu dilakukan melalui bawah atau belakang.
Seperti biasa, jika dirasa sudah cukup untuk panjangnya bisa direkatkan. Lalu ada ikatan palang, digunakan untuk menali dua tongkat yang tegak lurus, artinya membentuk sudut 90 derajat. Ikatan palang ini dimulai dengan ikatan pangkal. Ikatan yang keempat ada ikatan tiang, digunakan untuk mengikat ikatan yang ada pada hewan di sebuah pohon atau tiang. Mulanya kalian lilitkan dulu talinya ke tiang, lalu buat sebuah simpul atau lingkaran. Jika sudah, ujung yang pendek itu dimasukkan, diputar ke bawah, lalu dimasukkan lagi ke lubangnya melalui atas. Jika sudah, dieratkan. Selanjutnya ada ikatan silang, digunakan untuk mengikat dua tongkat yang bersilangan. Dengan catatan ini tidak tegak lurus atau tidak membentuk sudut 90 derajat. Jika ikatan palang sebelumnya dimulai dengan simpul pangkal, ikatan silang ini dimulai dengan simpul tambat.
Jadi awalnya kita akan menyilangkan dari atas ke bawah, kemudian samping ke samping, yakni atau bisa dibilang secara vertikal dahulu, kemudian secara horizontal. Jika sudah, silangan tadi dikunci dengan ikatan melingkar. Jika dirasa sudah cukup untuk ikatan silangnya, bisa diakhiri dengan ikatan pangkal. Selanjutnya ada ikatan tarik, digunakan untuk menarik benda seperti simpul tarik sebelumnya, untuk menarik benda, atau juga bisa digunakan untuk turun jurang menggunakan simpul penarik. Caranya tidak berbeda dengan membuat simpul tarik ya. Ikatan yang ketiga terakhir ada ikatan turki, ikatan canggah, dan ikatan kaki tiga. Yang pertama ada ikatan turki, yakni untuk menali sapu lidi atau membuat ring untuk kacu leher, atau yang biasa kita sebut sebagai hasduk ya. Kita membuat ring hasduk itu bisa menggunakan ikatan turki. Mulanya kita lilitkan dulu talinya kepada suatu benda atau tongkat yang bisa untuk digunakan sebagai cetakan gitu ya. Lalu dimasukkan
membuat ikatan Turki ini sedikit sulit, jadi perlu diperhatikan untuk tahap-tahapnya dan bagian mana yang harus dimasuki dan bagaimana cara untuk memutarnya. Jadi bisa diperhatikan melalui video. Jika sudah, bisa dimasukkan untuk terakhir kalinya dan dieratkan, kemudian dilepas ikatannya sehingga bisa digunakan sebagai ring untuk kacu leher, atau kita juga bisa langsung mengaplikasikannya sebagai penali dari sapu lidi. Berikut penampakannya. Lalu ada ikatan canggah, digunakan untuk menyambung dua tongkat yang lurus dan sejajar. Pengaplikasiannya seperti pada tiang bendera. Mulanya ujung dari kedua tongkat itu disejajarkan terlebih dahulu, lalu bagi dua. Jika sudah, sisi yang panjang dari tali itu dililitkan, kemudian dieratkan dengan cara menarik sisi yang pendek. Selanjutnya ada ikatan kaki tiga. Ini paling sering digunakan sebagai pondasi dari membuat sebuah pioneering, yakni untuk menggabungkan tiga tongkat yang sejajar. Mulanya kita membuat ikatan pangkal terlebih dahulu, lalu melakukan kegiatan seperti menganyam gitu ya kepada tongkatnya sehingga bisa tertali semua. Jika sudah, bisa ditali secara vertikal untuk mengunci ikatan kaki tiga tadi, lalu diakhiri dengan ikatan pangkal.
Nah, untuk gambar dari ikatan palang dan silang serta kaki 3 bisa dilihat dari 3 gambar di layar ya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian pause terlebih dahulu. Baiklah kakak-kakak, berikut ada kreasi dari pioneering. Yang pertama ada kreasi pioneering 500 tongkat Kuarda Jatim pada tahun 2020. Ini diambil dari Instagram kakak pembina kita ya, Kak Faisal. Nah, pioneering ini membentuk sebuah gapura. Dengan 500 tongkat dapat dinaiki sekitar 10 orang. Sangat kuat ya, dan ini selain indah juga bisa berfungsi sebagai gapura. Selanjutnya ada kreasi pioneering yang akan sangat membantu ketika kita berada dalam keadaan darurat, yang dapat kita buat menggunakan tongkat dan tali serta gabungan dari beberapa simpul dan ikatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung materi hari ini. Terima kasih kakak-kakak semua telah menyimak materinya dengan seksama. Semoga dapat memberikan ilmu baru dan dapat diterapkan di kehidupan. Tetap waspada dan sehat selalu ya kakak-kakak. Sampai jumpa di latihan rutin minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.